Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang manajemen aktiva dan manajemen pasiva. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yani dengan NIM B10612311033, program studi S1 Ekonomi Islam di Universitas Tanjung Pura. Oke, manajemen aktiva dan pasiva. Mengapa penting? Nah, kenapa manajemen aktiva penting di dalam dunia perusahaan atau perbankan? Yang pertama, karena dapat meningkatkan efisiensi, menjaga nilai aset, memperpanjang usia manfaat aset, serta mengoptimalkan penggunaannya agar dapat menghasilkan keuntungan maksimal. Yang kedua, memudahkan perusahaan dalam mengontrol dan merencanakan serta memelihara likuiditas. Nah, apa sih maksud dari manajemen aktiva dan pasiva? Nah, secara umum, manajemen aktiva adalah proses pengelolaan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas seperti bank atau perusahaan. Sedangkan manajemen pasiva adalah proses pengelolaan sumber dana atau kewajiban yang dimiliki entitas tersebut. Sedangkan menurut para ahli, menurut Ross dan Hudgens 2013, ALMA atau Liability Management adalah strategi untuk memaksimalkan keuntungan bank dengan mengendalikan resiko likuiditas dan resiko tingkat bunga. Sedangkan menurut Saunders dan Cornet 2018, Asset Liability Management atau ALMA adalah proses koordinasi antara sisi aset dan liabilitas untuk memastikan bank tetap solvent dan kompetitif. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tujuan, strategi, dan tantangan manajemen aktiva dan pasiva. Tujuan dari manajemen aktiva adalah yang pertama, memaksimalkan keuntungan, menjaga likuiditas, dan meminimalisir resiko. Kenapa? Supaya barang dan uang itu digunakan dengan baik, agar menghasilkan banyak keuntungan dan tidak mubazir. Kemudian, apa sih tujuan dari manajemen pasiva? Yang pertama, mengelola bagaimana mendapatkan dan mengatur dana dari berbagai sumber, seperti dana pemilih, dana dari pasar uang, dan dana dari masyarakat. Contohnya, giro, tabungan, deposito. Nah, kenapa demikian? Supaya perusahaan punya cukup uang untuk menjalankan usaha, tapi biaya pinjamannya juga tidak terlalu mahal. Selanjutnya, apa sih strategi dari manajemen pasiva dan aktiva? Strategi manajemen aktiva dan pasiva adalah mengatur dengan baik hubungan antara sumber dana pasiva dan penggunaan dana aktiva secara seimbang sesuai kondisi perusahaan serta pasar. Caranya dengan menyebar risiko lewat berbagai jenis aset dan sumber dana agar tidak hanya mengandalkan satu jenis saja. Selain itu, penting juga untuk menghitungkan resiko seperti perubahan suku bunga, resiko kredit, dan ketersediaan dana supaya kerugian bisa diminimalisirkan. Terakhir, strategi ini harus selalu dipantau dan disesuaikan secara rutin sesuai perubahan ekonomi dan kebutuhan bisnis. Pendekatan ALMA ini termasuk ke dalam strategi ya. Pendekatan ALMA atau Asset dan Liability Management adalah strategi pengelolaan aset dan pasiva atau kewajiban secara terpadu untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus mengendalikan resiko dalam suatu organisasi seperti bank atau perusahaan. Yang pertama, Centralized ALMA biasanya diputuskan oleh Komite Pusat Asset Liability Committee atau ALCO. Yang kedua, Decentralized ALMA, unit bisnis yang diberikan wewenang yang lebih luas. Yang terakhir, tantangan. Tantangan dalam manajemen aktiva dan pasiva meliputi perubahan suku bunga yang bisa mempengaruhi pendapatan dan biaya perusahaan, serta kondisi pasar dan kebutuhan yang selalu berubah, sehingga pengelolaan harus fleksibel. Selain itu, persaingan bisnis yang ketat menuntut perusahaan untuk selalu inovatif dan efisien. Perkembangan teknologi dan regulasi yang cepat juga membutuhkan penyesuaian secepat mungkin. Ditambah, saat krisis sulit, mendapatkan dana di pasar keuangan, sehingga menjaga ketersediaan uang untuk operasional menjadi sangat menantang. Selanjutnya kita bahas tentang
pos-pos neraca bank aktiva dan pasiva, di mana yang pertama aktiva atau aset. Yang pertama adalah kas atau setara kas. Yang kedua, giro pada Bank Indonesia. Yang ketiga, penempatan pada bank lain. Yang keempat, kredit yang diberikan. Yang kelima, surat berharga, obligasi, SBI, suku, dan lain-lain. Yang terakhir, aset tetap dan investasi. Yang kedua, pos-pos dalam pasiva atau liabilities. Nah, pos-pos yang ada di dalam pasiva yaitu yang pertama, simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, pinjaman dari bank lain. Yang ketiga, surat utang atau obligasi. Yang keempat, modal inti atau ekuitas. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pendekatan manajemen aktiva dan pasiva. Yang pertama, asset management approach. Pendekatan ini fokus pada pengelolaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, liabilitas dianggap pasif atau funds follow asset. Yang ketiga, pendekatan ini cocok untuk bank tradisional. Nah, pendekatan selanjutnya adalah liability management approach, yaitu dana dapat dicari aktif, misalnya melalui penerbitan obligasi atau pinjaman antar bank. Yang kedua, lebih fleksibel dalam pengelolaan pendanaan. Nah, pendekatan yang ketiga adalah balance approach integrate ALMA, yaitu pengelolaan aset dan liabilitas secara bersamaan. Yang kedua, pendekatan modern yang digunakan bank saat ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.